Chang Lei, Pak Lei, Lei, Hap. Yang artinya, gimana kabarnya kalian toksiker-toksiker dimanapun kalian berada? Otok doakan agar kalian semua sehat, sejahtera, dan dalam keadaan yang prima. Berhubung kemarin AA John Wick telepon dan merequest film Nobody, yang notabene film tersebut hampir sama dengan film AA John Wick sendiri. Dan mengusung tema butterfly effect yang artinya masalah kecil yang berakibat besar di kemudian hari. Maka kali ini Toxic Film akan merangkum film tersebut. Tak usah banyak basa-basi, mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Namun sebelum melanjutkan, silahkan kalian klik dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasinya agar Toxic Film makin terlihat ganteng. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria biasa yang selalu melakukan hal yang sama setiap harinya. Ia adalah Hachi, atau selalu dipanggil dengan sebutan Hach. Dia adalah seorang suami dengan 2 anak. Kini dia bekerja sebagai auditor di sebuah perusahaan milik mertuanya. Hingga suatu malam, ketika itu, Hach terbangun dari tidurnya. Sekilas, Hach melihat bayangan yang masuk ke dalam rumahnya. Karena melihat sesuatu yang janggal, Hach pun mengambil sebuah stik golf. Perlahan, Hach pun memeriksa keadaan rumahnya. Namun tiba-tiba dia pun ditodongkan sebuah pistol oleh orang yang akan merampok rumahnya. Seketika, Hach pun kaget. Pada waktu itu, perampok tersebut berjumlah 2 orang. Sedangkan yang menodongkan pistol ke arah Hach diketahui adalah seorang wanita. Namun, tak lama setelah itu, tiba-tiba setelah para perampok itu pergi, polisi pun datang. Namun mereka seolah-olah menyalahkan dan mengejek Hach karena pada saat itu sebenarnya Hach mempunyai kesempatan untuk melumpuhkan perampok tersebut. Keesokan harinya, ketika Hach beserta keluarganya sedang sesarap alias sarapan, anak pertama Hach yang kita sebut saja dengan nama Udin mempunyai sebuah tugas sekolah untuk membuat laporan mengenai sosok veteran perang. Dan dia pun ingin mewawancarai ayahnya. Namun Hach mengatakan bahwa cerita hidupnya tak ada yang menarik sama sekali. Karena kini Hach bekerja sebagai auditor dan tak punya sesuatu yang dapat ia ceritakan dalam laporan anaknya tersebut. Di tempat kerjanya, Hach bertemu dengan adik iparnya yang bernama Charlie. Charlie pun menanyakan tentang perampokan yang terjadi di rumahnya. Namun Charlie mengejek Hach seolah Hach tak bisa menjaga keselamatan kakak dan keponakannya itu. Charlie pun memberikan sebuah pistol kepada Hach. Di tengah perasaan bersalahnya, kini Hach berbicara dengan seseorang lewat radio yang terlihat telah usang. Orang itu menanyakan tentang kejadian perampokan yang telah terjadi pada Hach. Hach pun menceritakan semuanya, bahwa para perampok itu sebenarnya merasa sangat ketakutan dan pistol yang ditodongkan pada Hach saat itu merupakan pistol usang yang tak berpeluru. Entah mengapa orang itu mengatakan bahwa ia tahu apa yang sedang Hach pikirkan dan berharap bahwa Hach tidak melakukannya. Sebelum pulang ke rumahnya, ia pun menyempatkan diri mengunjungi ayahnya yang kini berada di sebuah panti jompo. Hach pun berbincang bersama ayah. Ayahnya pun menanyakan apakah Hach saat ini sedang dalam keadaan baik-baik saja, karena saat ini Hach terlihat tidak sedang baik-baik saja. Setelah sampai di rumahnya, anak Hach menanyakan sebuah kalung kucing yang ditaruh di tempat penyimpanan uang yang sebelumnya telah dirampok. Hach pun terlihat sangat kesal dan pergi. Namun tak disangka, kini Hach berada di kediaman ayahnya. Di tempat itu, Hach terlihat mengambil sebuah pistol dan sebuah kartu anggota bertuliskan FBI. Dan mungkin jika Hach adalah seorang agen FBI yang telah pensiun. Namun Hach pun dihampiri oleh ayahnya yang menanyakan kenapa
kau cepat kembali. Hats pun menjawab bahwa ada yang harus ia lakukan saat ini. Ayahnya pun kembali mengatakan bahwa Hats harus melakukannya dengan cepat. Karena Hats sebelumnya telah mengetahui ciri-ciri salah satu perampok itu, yaitu memiliki tato di salah satu tangannya, Hats pun mendatangi satu persatu tukang tato yang ada di kotanya tersebut. Pada satu tempat, Hats pun mendatangi salah satu tukang tato yang mengetahui tentang tato tersebut. Namun saat menanyakan tentang hal tersebut, Hats seolah diejek oleh mereka dengan mengatakan bahwa lencana yang dia bawa hanyalah sebuah lencana palsu. Namun salah satu pria tua yang berada di tempat itu malah memberi hormat sambil mengatakan terima kasih atas pelayanannya sambil pergi meninggalkan mereka. Seketika itu, orang-orang yang tadi mengejek Hats kini berbalik dan seolah mereka takut dengan Hats, hingga akhirnya mereka pun memberikan informasi yang Hats mau. Karena Hats telah mengetahui keberadaan perampok tersebut, tanpa banyak basa-basi Hats pun langsung mendatangi perampok itu dan tiba-tiba di tengah kejadian tersebut, Hats mendengar suara tangisan seorang bayi. Ketika melihat keadaan bayi itu dan membuat Hats pun menghentikan semua aksinya tersebut. Kini Hats tengah berada di dalam bis dan masih merasakan kesal karena dia tidak menemukan gelang kucing milik anaknya. Namun di tengah rasa kesalnya itu, bis yang ditumpangi Hats seolah dihadang oleh segerombolan orang. Dengan keadaan mabuk, mereka pun memasuki bis tersebut. Kejadian itu pun seolah membuat Hats senang. Hats pun memerintahkan supir bis itu keluar setelah itu dan tiba-tiba I'm gonna fuck. What are you saying? Setelah Hats berhasil menghajar mereka, Hats pun segera pergi meninggalkan bis itu. Di tempat lain diperlihatkan seorang pria Rusia. Dia adalah pimpinan sebuah organisasi kejahatan atau mafia dari Rusia. Dan organisasi itu pun bernama Obsek dan dia bernama Julian. Karena Julian sebelumnya melakukan tarian sambil bernyanyi, salah satu orang yang ada di sana pun mengejek Julian bahwa tak pantas untuk seorang pemimpin melakukan hal seperti itu. Karena Julian tak terima dengan perkataannya, Julian pun marah dan tiba-tiba di tengah kejadian itu, tiba-tiba Julian mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan bahwa adiknya tengah dirawat di salah satu rumah sakit. Setelah berada di rumah sakit tersebut, dokter pun memvonis bahwa adiknya menderita kelumpuhan akibat luka yang berada di kepalanya. Julian pun marah kepada orang-orang yang pada saat kejadian tersebut berada dekat dengan adiknya, dan Julian pun menanyakan tentang orang yang telah menghajar mereka. Namun salah satu dari mereka mendapatkan kartu nama Hats yang sebelumnya terjatuh saat Hats berkelahi bersama mereka. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan bersama keluarganya, Hats menerima telepon dari seseorang yang memberitahukannya bahwa salah seorang yang dia hajar adalah adik dari Julian Kuznetsov. Dan orang di seberang telepon itu pun mengatakan untuk mendatangi salah satu tukang potong rambut yang bernama The Barber untuk informasi selanjutnya.
Hats pun mendatangi tempat tersebut dan benar saja ternyata di tempat itu sudah menunggu beberapa orang. Salah satu orang itu pun mengatakan bahwa sudah lama sekali tidak melihat Hats dan bertanya apa yang bisa kami lakukan untukmu. Hats pun meminta informasi tentang orang yang bernama Julian Kuznetsov. Orang itu pun memberikan informasi lengkap sekaligus memberikan sebuah berkas yang berisi tentang sosok Julian tersebut. Di lain tempat, kini Julian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menggali informasi tentang keberadaan Hats, dan secara kebetulan bahwa anak buahnya itu mempunyai kenalan dengan orang dalam di Pentagon. Tak disangka setelah kenalan Pentagonnya mengirimkan file yang berisi semua informasi tentang Hats, ia pun merasa ketakutan dan memilih untuk meninggalkan pekerjaannya tersebut dan mengatakan kepada Julian bahwa semoga kau beruntung. Ketika makan malam bersama keluarganya, Hats sekilas melihat beberapa mobil akan mendatangi rumahnya. Karena Hats teringat akan sosok Julian adalah mafia yang berasal dari Rusia, dengan sigap dia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi di ruangan bawah tanah di dalam rumahnya tersebut. Tak lama setelah itu, dan tiba-tiba Hats pun roboh dan tak sadarkan diri. Setelah disadarinya bahwa sekarang Hats telah berada di dalam bagasi mobil dengan keadaan mobil berjalan, Hats pun mencari sesuatu untuk bisa meloloskan diri. Namun tak lama setelah itu, dan tiba-tiba mengingat bahwa istri dan anaknya masih berada di ruang bawah tanah dalam keadaan terkunci, Hats pun bergegas pergi menuju rumahnya. Setelah mengeluarkan mereka, istrinya pun sempat bertanya kepada Hats tentang apa yang telah terjadi. Hats pun hanya menjawab bahwa inilah Hats yang sebenarnya. Kemudian istrinya membawa anak-anaknya pergi ke tempat yang aman. Di tempat lain, karena Julian telah mengetahui identitas ayahnya Hats, maka Julian pun mengutus anak buahnya untuk membunuh ayahnya tersebut. Namun malang tak dapat diundang dan untung pun tak dapat diraih ketika anak buahnya telah berada di tempat ayahnya Hats, dan tiba-tiba karena Hats tak mau melibatkan ayah mertua dan adik iparnya, Hats pun membeli keseluruhan perusahaan milik mertuanya itu. Walaupun dalam usaha itu terjadi perdebatan antara Hats dan adik iparnya tersebut. Setelah sepakat, Hats pun memerintahkan mertua dan adik iparnya untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah Hats mempersiapkan segala sesuatunya, kini Hats pun mempunyai rencana untuk menghancurkan gudang penyimpanan uang milik Obsek. Setelah Hats sampai di tempat tersebut, dan tiba-tiba setelah berhasil menghancurkan gudang tersebut, Hats pun datang ke tempat di mana Julian berada. Kini mereka pun terlibat percakapan karena Hats telah membawa bom di kedua tangannya, sehingga Julian maupun anak buahnya tak ada yang berani menyakitinya. Dalam percakapan tersebut, Hats mengatakan bahwa ia telah membakar semua yang dimiliki Julian saat ini, dan itu disebabkan karena Julian dengan beraninya memerintahkan anak buahnya datang dan mengganggu Hats beserta keluarganya. Setelah percakapan itu, Hats pun pergi meninggalkan Julian seorang diri.
Karena tak terima dengan apa yang telah dilakukan Hutch, Julian pun mengejar Hutch yang saat ini telah berada dalam mobilnya. Sampai di mana kejar-kejaran dan baku tembak pun tak bisa dihindarkan lagi. Karena Hutch tertembak, kini Hutch pun dalam keadaan yang sangat berbahaya sambil membalas tembakan dari Julian, di mana kini Hutch pun makin terpojok. Namun tiba-tiba ayah dan adiknya Hutch muncul. Karena peluru mereka habis, sedangkan Julian masih terus menghujani mereka dengan pelurunya. Kini Hutch pun mempunyai ide untuk meledakkan Julian dengan bom yang tengah ia bawa. Tak lama setelah itu, dan tiba-tiba kini Julian pun tewas dengan sangat mengenaskan. Di akhir film terlihat bahwa kini Hutch tengah diinterogasi oleh dua orang petugas kepolisian. Ketika mereka bertanya siapa sebenarnya Hutch, Hutch pun hanya menjawab nobody. Para petugas itu pun mendapatkan sebuah telepon yang mungkin berisi percakapan untuk membebaskan Hutch. Film pun tamat. Akhir film yang sangat dar-der-dor sekali. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah bahwa kadang kita seringkali tidak menghargai sesuatu yang menurut kita sangat kecil, memandang sebelah mata sesuatu yang menurut kita tak berharga. Namun tahukah kalian, apa yang di mata kita sangat kecil dan tak berharga itu bisa sangat besar dan sangat berharga di mata orang lain. Maka Otok berpesan, tetaplah saling menghargai, jadilah orang baik yang mempunyai hati dan perasaan, agar senantiasa bisa merasakan dan memahami orang-orang di sekitar kita. Kami segenap kru Toxic Film yang krunya cuman si Otok aja, undur diri, adios, see you next film.